Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Oke, seperti biasa di vlog ini bareng aku Alban Dhani dan Dede itu punya kabar soal bisnis yang mungkin bisa menjadi inspirasi, informasi dan lain sebagainya. Dan tentunya hari ini kita udah siapkan berapa informasi nih, Dek? Nah, hari ini kita akan mengabarkan satu informasi tapi yang menarik loh, terkait brand-brand besar yang saling membahu di pandemi saat ini. Oke, brand-brand besar juga gotong royong ya. Gotong royong. Sekarang. Gimana nih Dek beritanya? Jadi ini berita ini datang dari Twitter, diunggah kembali oleh akun Twitter @pipu. Nah, katanya di sini sungguh sebuah campaign yang bagus, Burger King Love. Yang versi Indonesia lebih menarik karena daftar restorannya lebih variatif sampai warteg segala ada. Oke, kita bacakan ya, Nu ya. Oke. Ini yang Inggrisnya itu. Oh, ada Inggris sama Indonesia ya. Nah, kita bacakan lagi Indonesianya ya. Pesanlah dari McDonald. Padahal dia Burger King gitu kan. Tidak pernah terpikirkan oleh kami untuk meminta Anda melakukan ini. Wah, sedih banget nih narasinya, Nu. Sama halnya tidak pernah terpikir bahwa kami akan menganjurkan Anda untuk memesan dari Flip Burger, Carl Jr., Wendy's, Klenger Burger, KFC, CFC, Domino Pizza, Pizza Hut, Bakso Bujangan, Sate khas Senayan, Hokben, Jeko, Takwan, sederhana sampai dengan warteg. Dibawa semuanya dia. Atau gerai makanan independen lainnya terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu dari restoran cepat saji ataupun tidak. Tidak pernah terpikirkan oleh kami untuk meminta Anda melakukan ini. Tapi semua restoran yang memiliki beribu karyawan membutuhkan pertolongan Anda saat ini. Jika Anda ingin membantu, tetap memanjakan diri Anda dengan makan makanan lezat melalui pesan antar, take away, drive-thru, menikmati Whopper pilihan yang terbaik, namun memesan Big Mac juga tidak ada salahnya. Love Tim Burger King Indonesia. Oke. Gimana tuh? Oke, ini satu pesan yang bermuatan sangat positif. Iya. Dan bisa jadi kampanye bersama gitu ya. Iya, jadi untuk saling bersama. gotong royong. Dan tentunya juga itu berdampak positif buat si perusahaan Burger King-nya. Iya, seperti itu. Jadi engagement-nya lebih seperti itu. Kayak gitu. Jadi nilai si perusahaannya di mata konsumen itu Jadi baik. Jadi nggak cuman dia bukan perusahaan yang cuman ngumpulin duit doang gitu ya, keuntungan doang, tapi juga bagaimana semuanya roda perekonomian bisa berputar dan bisa mensejahterakan semuanya kayak gitu ya. Khususnya di F&B ya. Iya. Oke, lanjut. Ternyata dibales si Burger King, dibales sama si Wendy. Terima kasih Burger King Indonesia. Kami Wendy Indonesia ingin meneruskan pesan mulia dari Burger King Indonesia sebagai bentuk menebarkan kebaikan untuk sesama. Nikmati makanan favorit Anda di Burger King, McDonald, KFC, Carl Jr., CFC, Papa Lunch, Baskin Robbins, disebutin tuh, Pizza Hut, Sate khas Senayan, Flip Burger, Coffee Bean, Bakmi GM, TGI Friday, Gyukatsu, Nikaido, Kibatsu, Hokben, Warung Wardani, Cafe Betawi, atau rumah makan Padang favorit. Warung nasi atau semua restoran dan gerai makan lainnya yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu. Karena kami mengerti, dalam kondisi ini, kita semua bersama-sama bersatu saling menguatkan. We are strong together. Drive-thru, pesan antar, take away, semua yang bisa Anda lakukan untuk menikmati Debs atau Stacker di Wendy. Tapi kalau mau pesen Whopper, Big Mac atau super besar juga silakan. Cheers Wendy Indonesia. Tuh kan. Jadi pertama si Burger King akhirnya dibales sama si Wendy Nu. Jadi ini benar-benar memainkan emosi konsumen. Seperti itu. Jadi kesannya itu jadi ada persaingan yang sehat, saling mendukung juga di situ, dan saling menyemangati di masa pandemi di mana bisnis seperti ini sedang terkena dampaknya ya. Ya benar, memang sangat sekali terkena dampaknya. Pertama orang Indonesia sekarang lebih memikirkan lebih baik makan di mana
makan di rumah Ya, seperti itu, terus makan makanan sehat mungkin ya. Tapi di balik itu semua ternyata di balik sifat boros kita, ya nggak, itu kan boros ya, kita makan di luar. Kita bisa menolong karyawan-karyawan khususnya yang di sektor F&B. Iya. Seperti itu. Setidaknya dalam 1 bulan itu kan kita mungkin ada 1 minggu sekali. Nah, seminggu makan. sekali atau sebulan sekali lah. Iya, kayak gitu ya. Saat gajian, ya sisihkanlah untuk menikmati atau memberikan award kepada diri sendiri gitu. Iya. Nah, terus dibalas lagi ternyata sama si Cafe Betawi ini kita lihat ya. Oh, ini Tidak yang ada brand lokalnya ya? Ya, brand lokalnya. Terima kasih Wendy Indonesia, kami Cafe Betawi ingin meneruskan pesan mulia dari Wendy Indonesia. Oke, formatnya sama ya. Sebagai bentuk menebarkan kebaikan untuk sesama, nikmati makanan favorit Anda di Wendy, Takwan, Koi, Kopi Kenanga, Dapur Soto, Solaria, Sari Ratu, Cafe Batavia, atau rumah makan Padang favorit, warung nasi, atau semua restoran dan gerai makanan lainnya yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu. Karena kami mengerti, dalam kondisi ini kita semua bersama-sama bersatu saling menguatkan. We're strong together. Pesan antar, take away, dine in, semua bisa Anda lakukan untuk menikmati soto Betawi atau lontong cap gomeh di Cafe Betawi. Tapi kalau mau pesan baked potato, bubur ayam, sate ayam, dan nasi rames rendang juga silakan. Salam hangat Cafe Betawi. Oke, ini dari yang lokalnya ya. Ternyata memang memang benar-benar menguras emosi gitu kan ya. Sampai yang bikin captionnya juga baca balasan-balasannya tak kalah mengalukan gitu. Apa ya? Buat yang pelaku usaha di masa pandemi seperti ini memang, wah ini kerasa banget sih ya. Karyawan juga banyak yang di PHK gitu ya. Pusing banget. Pusing banget, dan tentu aja di masa sulit seperti ini bukan malah harusnya kita saling egois gitu ya. Iya, tapi kita berbagi. Nah, kita harus ya sedikit, tapi kalau banyak kan mah continue gitu ya. Iya, kenapa kita harus saling berbagi? Karena dengan kita saling berbagi dengan UMKM yang lain, itu perputaran ekonomi, perputaran uang pun akan semakin cepat Iya. Sekarang kalau misalnya uangnya numpuk di kita, gimana mau muternya itu? Iya. Iya kan ya? Ya, malah lebih mensejahterakan banyak orang gitu. Buat kita makan ini juga jadi bukan makan yang mewah nih, Dek. Iya. Tapi memang buat ada misi menolong juga. Iya, betul sekali seperti itu. Nah, lanjut lagi ya. Sampai ada yang DM ke IG gua, si Pipu, @pipu, berbagi data pekerja di bidang F&B yang mencapai 6,68% pada 2019. Ternyata cukup gede ya, nggak heran beberapa resto sampai berjualan di perempatan lalu lintas. Emangnya sih. Ya, aku kemarin kita habis syuting ya di salah satu UMKM, kita lihat tuh salah satu restoran besar sampai jualan pizzanya di pinggir jalan. 4 box 100.000. Kalian bisa nebak lah ya itu brand apa gitu. Iya, pakai motor kan, dia motornya di sampingnya, dia sambil ayo ini pegang pizza gitu ya. Iya, seperti itu. Ya miris lah seperti itu kan ya, yang biasanya kita duduk mewah di restonya, sekarang sampai si karyawannya jualan di pinggir jalan. Iya, untuk menyelamatkan ya itu ya, sampai nggak bangkar lah gitu. Iya, ibaratnya menyelamatkan perusahaannya. Nah, sektor F&B dan resto emang harus bahu-membahu karena jumlah tenaga yang terlibat di dalamnya sangat besar. Berdasarkan rilis laporan Badan Pusat Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019 dengan nomor laporan 91-11-THXX11 5 November 2019, ada 197,91 juta orang penduduk usia kerja di Indonesia dengan angka pengangguran 7,5 juta orang. Wow. Oke, 7 juta orang ya. Yang nganggurnya tuh kan. Terus ada sekitar 38,3 juta orang atau 30% angkatan kerja berpendidikan SMA, SMK sederajat. Jumlah angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan terbesar kedua setelah SD, betapa rendahnya pendidikan kita. Sementara itu dari data struktur lapangan pekerjaan utama, bidang akomodasi dan makanan minuman mengalami pertumbuhan paling besar 0,5% dibandingkan 2018 untuk periode yang sama, dengan pangsa pasar tenaga kerja sebesar 6,7% lah ya bekerja di bidang ini. Berarti kan 6,68% itu nilai yang cukup tinggi. Iya. F&B gitu. Menyerap tenaga kerja ya. Iya, menyerap tenaga kerjanya gitu kan, berdasarkan data tadi yang tahun 2019. Bayangin dari 6,68% itu sekarang rata-rata hampir di PHK. Bahkan ada yang berjuang untuk
ibaratnya memperjuangkan perusahaannya agar nggak bangkrut. Oke, itu ya informasi yang sangat menginspirasi. Mudah-mudahan kita buat teman-teman juga yang lagi kesulitan di sana jangan pantang menyerah. Dan buat yang masih kerja yang bener. Ya. Jangan banyak ngeluh. Ya betul. Gitu. Kita aja yang berwirausaha nggak ada yang ngeluh gitu. Ya. Jadi pokoknya pada semangat ya semuanya. Ya. 7 bulan pandemi ini memang sangat menguras isi kepala, isi hati, sampai isi dompet, isi juga. perut juga. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dirasa suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di subscribe, dan di share tentunya. Ya, betul. Dan sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.